Lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Kita bakar lemak yang tadi pagi sudah kita makan. Saya juga ikutan nih. Lumayan juga ya, keringetan. Santai ternyata main. Kurang panas. Kurang terkeluarkan. Monoton ya. Oke, terima kasih untuk kalian. Untuk yang kurang panas nanti lumayan lah ya, memperlancar peredaran darah dulu karena Luar biasa banget, sangat berharga banget buat kita semuanya. Dan insya Allah apa yang disampaikan kemarin, karena kita 3 hari, mungkin di awal-awalnya agak kurang sedikit, insya Allah kita bisa saling memahami, mendalami untuk ke 2 hari ke depannya. Saya kira sih itu. Jadi namanya ilmu, kita nggak ada yang nggak suka, kita pasti suka dengan ilmu-ilmu yang disampaikannya. Ya. Oke, kalau sedikit aja review materi kemarin yang Ibu dapatkan. Ibu kebagian tujuan bisnis. Oke, sedikit boleh? Iya, Di-share boleh. teman-teman. Nah, Sedikit aja. tujuan bisnis di sini kemarin kita itu ke apa yang disebut dengan kita harus memahami tujuan bisnis yang smart. Iya. Iya. Jadi kita untuk sebagai trainer mungkin bisa menyampaikan kepada UMKM yang akan kita bina nantinya supaya bisa berbisnis dengan smart itu kemarin. Nah terus untuk apa kemarin ya? Di sini Bu. Maaf saya pindah-pindah tempat. Maaf ya Pak Yudi, saya agak gagal fokus sama Pak Yudi. Karena Oppo jadi fokus ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih untuk review materinya, dan satu lagi saya minta sedikit masukan untuk kami mempersiapkan persiapan lebih sempurna lagi. Kira-kira ada masukan kah? Apa hal-hal yang kurang dari kami untuk disiapkan di hari kedua dan hari ketiga? Hari kedua, hari ketiga kita komitmen dengan waktu sih. Jadi sesuai dengan waktunya saja yang ditentukan, supaya kita bisa lebih fokus saja. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya betul. Sama-sama. Iya, silakan boleh bergabung lagi dengan kelompoknya. Baik, betul Bapak Ibu sekalian. Semakin kita tepat waktu dan semakin tepat juga nanti untuk masuk ke sesi berikutnya gitu. Jadi mohon komitmen bersama untuk tetap dijaga ya. Oke, dengan Pak Ari, boleh dengan pertanyaan yang sama. Kira-kira mau mulai dari review materi dulu yang hari pertama kemarin, silakan. Ya, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryansyah. Kenal ya Bu? Dari Jakarta Bu. Ya alhamdulillah, 1 hari kemarin, alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari Kang Yudi. Alhamdulillah tentang rencana penjualan, menghitung HPP,
ya kan, harga apa namanya, pokok produksi gitu kan, terus kemudian membangun apa namanya, untuk apa namanya, cara kita memasak apa namanya, untuk mengedukasi kepada rekan-rekan anggota UKM nantinya, dibekali juga ilmu kemarin digitalisasi seperti itu. Itu kemudian terakhir yang kalau nggak salah itu cara pembayaran ya melalui cashless gitu kan, untuk usaha-usaha usaha mikro kecil menengah, untuk cara pembayaran secara online pada saat mereka berjualan offline seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Berikutnya berkaitan dengan hal apa yang perlu kami sempurnakan lagi di hari kedua ini. Untuk mungkin lebih sempurnakan untuk kegiatan ini adalah ya mungkin kayak tadi, speakernya kurang besar ya pada saat joget tadi ya, gitu. Jadi kurang semangatnya, kurang membakar nih, gitu, ya kan? Speakernya kalau lebih gede kayaknya semangatnya langsung bergetar itu di hati, jadinya makin semangat, makin membakar. Apalagi kalau dijemur di atas, makin semangat lagi, nggak ngantuk deh tuh, gitu aja. Hal yang paling disukai dari pertama apa tuh Pak? Hal yang disukai yang pertama, pemateri ya Kang Yudi membawakannya dengan secara mudah kita cerna. Kemudian yang kedua juga rekan-rekan semua yang ada di sini menganggap ini adalah suatu kebersamaan kekeluargaan. Jadi nggak ada apa namanya istilahnya, apa namanya kalau bahasa sekarang tuh narsis, narsis apa nih? Jaim bahasanya. Jadi kita kebersamaan, kekeluargaan, alhamdulillah. Di dalam pelatihan trainer ini kita semua kekeluargaan seperti itu, kebersamaan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ari, boleh bergabung lagi di diskusinya. Betul, saya sih ngelihat sih teman-teman Bapak Ibu sekalian juga benar-benar hilang kekakuannya ketika saya cek di grup. Wah, seru banget nih, saling share foto, saling bertegur sapa dan segala macam, itu seru banget. Di grup Jakarta ini ramai banget, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk review hari pertama ini. Kita akan segera masuk ke sesi berikutnya yang nanti akan dibawakan oleh Kang Yudi, yang alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita bersama, dan alhamdulillah semua masih sehat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah masih sehat. Oh ya, satu pertanyaan lagi, gimana makanannya? Apakah sejauh ini cocok? Enak. Oke. Biasa-biasa saja. Oke. Oke. Standar seperti itu memang ya. Oke, semoga. Gimana? Sama kenanya. Oh, dikirain sama standar hotel. Ya, tapi ya memang seperti itulah makanan hotel. Tapi ya maksudnya seberapa penting. Karena biasanya makanan itu tuh membawa mood gitu. Semoga ya makanan pagi tadi dan siang nanti akan tetap menjaga mood kita, tetap belajar satu hari penuh. Gitu, Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang lagi waktunya, kita panggil bersama trainer kita, Kang Yudi Utomo. Silakan bergabung bersama kami di tengah. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Kang. Oke, perlu dibakar ya? bakar. Nah teman-teman, kalau saya bilang door dibalas 2 kali, door. Tes dulu, door. Nah, nanti awas HP-nya kelempar. Pegang HP, door kelempar. Kalau saya bilang door 2 kali, door dibalasnya 3 kali, door. Nah, kalau saya bilang boom, teman-teman teriak sambil ya angkat tangannya sekencang-kencangnya. Gitu suaranya kencang sampai plong suaranya, boy. Boom. Boom. Door. Terakhir, nah ini agak goyang badannya ini. Jadi kalau saya bilang dia kayak nonton film, kalau kena tembak banyak begitu kan. Gitu ya. Dulu sebelah sini. Kurang kompak. Boom. Kurang plong nggak
ini suaranya ini kurang kenceng ini. Kenyamalannya kantor polisi teriak gitu sih. Ya, Oke, terima kasih teman-teman. Nah, pagi ini kita akan mulai masuk ke sesi micro teaching kelompok pertama. Nah, pada saat micro teaching, teman-teman selain berperan sebagai pelaku usaha, jadi bayangkan teman-teman jadi pelaku usaha di desa atau di kelurahan. Jadi anggaplah yang mentraining itu adalah kawan-kawan dari pupuk dan teman-teman jadi ibu-ibu dan bapak-bapak usaha. Dan di saat bersamaan, selain berperan sebagai pelaku usaha, teman-teman juga di rekan serta TOT dan diharapkan nanti bisa memberikan feedback. Nah, seperti apa feedbacknya? Saya akan bagikan dulu. Ambil satu, sisanya berikan temannya. Yang ngasih feedback setiap orang ya. Ambil satu, sisanya berikan temannya. Yang ngasih feedback setiap orang atau Setiap orang harus memberikan feedback. Ambil satu, sisanya berikan temannya. Lagi macet sebelah kanan. Ambil satu, sisanya berikan temannya. Buat nanti, saya akan jelaskan dulu. Oke, udah dapat? Terima kasih. Apa? Iya, nah saya akan jelaskan dulu. Nah, teman-teman, pada saat ada kelompok 1 praktek, berarti yang tidak sedang praktek kelompok 2, 3, dan 4. Nah, yang dilakukan oleh kelompok 2, 3, dan 4 adalah memberikan feedback, tidak per grup tapi per orangan. Nah, di nama sesi itu berarti nama sesi yang akan dipraktekkan. Praktek sesi apa, kawan kita. Timnya siapa saja, masukkan namanya ke situ. Dan ada 5 komponen yang teman-teman bisa berikan feedback buat kawan kita. Persiapan sesi, kemudian penguasaan materinya, metode pelatihan, kira-kira apakah yang digunakan oleh grup yang sedang praktek itu sudah cukup efektif membuat peserta memahami kontennya. Proses fasilitasi, bagaimana mereka mengelola kelas, bagaimana mengelola peserta selama sesi disampaikan, dan kerjasama tim. Ada 5 komponen, 5 hal yang teman-teman bisa memberikan feedback. Ada baik, cukup, perlu ditingkatkan. Kalau baik, apanya yang baik? Kalau cukup, kenapa cukup? Kalau perlu ditingkatkan, bagian apanya? Jadi berlatih memberikan masukan. Orang Indonesia ini dalam tanda kutip tak terbiasa memberikan masukan, tidak seluas belajar seperti orang luar. Orang luar itu lugas memberikan masukan apa adanya. Masukannya itu masukan tentang apa yang terkait metodenya, bukan nyerang orangnya. Nah, orang kita kalau diminta masukan, baik, bagus, tapi grundel. Begitu di belakang ngomongin, jangan. Nggak enakan, orang kita emang nggak enakan. Saya belajar banyak dengan trainer, mentor saya dari luar. Kita mesti lugas memberikan feedback, toh ini buat kebaikan bersama. Kalau misalnya yang sedang praktek adalah kelompok 1, feedback itu tidak hanya untuk kelompok 1, untuk kita semua. Kalau seandainya kita membawakan sesi itu akan bermanfaat buat kita semuanya. Jadi sekali lagi, bukan masalah centangnya. Kalau baik, bagian apanya yang baik? Kalau cukup, kenapa cukup? Apanya yang cukup? Kalau perlu ditingkatkan, apanya yang perlu ditingkatkan? Sebisa mungkin ada alasan spesifik, jadi bahan masukan kita bersama. Jadi jangan sungkan ya teman-teman ya. Kalau saya bilang jangan alergi sama masukan. Kalau itu bagus untuk kita bisa kita pakai. Kalaupun menurut kita sudah nggak ini kayaknya kalau bahasanya netizen ini mah julid misalnya, abaikan. Tapi sebagai trainer kita harus terbuka dengan masukan. Toh itu nanti akan membuat kita lama-lama
makin lebih baik, teman-teman. Aman? Oke. Itu feedbacknya. Jadi kalau yang sedang praktek tentu nggak perlu ngisi feedback sendiri ya. Nanti tinggal kelompok 1 berarti 2, 3, 4, kelompok 2, 1, 3, 4 dan seterusnya. Gimana? Kelompok 1 sudah siap-siap? Aman kelompok 1 Pak? Oke. Berarti kita kasih waktu mereka untuk siap-siap. Waktunya maksimal 1 jam. Oke, teman-teman, kita kasih energi dulu buat kawan kita kelompok 1. Tusuk tangan. Tusuk tangan sambil bilang bisa. Bisa. Oke. Silakan kelompok 1 bersiap-siap. Orang popo, orang popo. Jadi pusingnya karena nggak dapat popo. Kelompok 1 itu akan diwakili oleh saya, Indro, kemudian Pak Sulis, ada Ibu Rita, Ibu Nila, dan Ibu Lina. Nah, jadi ada Nila, ada Lina. Oke. Baik, selamat berjumpa semuanya. Dan untuk memulai acara, Ibu Rita akan memberikan semangat hari ini. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan penyampaian oleh Ibu Rita. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kita dari fasilitator kelompok 1 ya. Untuk itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai dengan bismillah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Dan untuk itu, supaya kita untuk meningkatkan lebih fokus, yuk kita bermain dulu yuk. Mau nggak bermain? Mau, ya? Iya. Boleh duduk, boleh duduk Pak. Iya. Karena terlalu semangat ya, semangat paginya luar biasa. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah. Nah ini untuk lebih fokus ya. Jadi saya kasih sedikit-sedikit. Gini, informasi difokuskan untuk kalau saya bilang tepuk 1 berarti tepuk 1 ya. Jadi kalau saya bilang tepuk. Kalau saya nggak bilang tepuk ya jangan tepuk ya. Ya boleh begitu ya. Oke, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, 2. Iya, berarti nggak ada tepuk, nggak pakai tepuk duanya. Siapa tadi yang 2 tepuk tangan? Berarti kok kurang konsentrasi. Ya, paham kan? Oh enggak ya dah ya. Nggak apa-apa. Ora popo ya. Oke, pertama tepuk 2. Kenapa Pak Hari diam? Kan saya bilang tepuk. Iya, tepuk 3. Tepuk 5. 1. Iya. Pak Ismail. Belum dimulai, belum fokus ya. Oke. Oke, siap-siap lagi. Tepuk 3. Tepuk 2. 4. Sekali lagi nggak apa-apa? Boleh. Tepuk 3. Tepuk 2. 1. Oke, tapi semuanya rata 99% sudah paham, sudah fokus ya. Berarti sudah bisa kita mulain.
Oke, siap semuanya? Siap. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kita lanjut ke Pak Indro. Kami persilakan. Wah, semangat pagi semua. Mudah-mudahan semua bisa fokus ya. Tadi apa yang dibawakan oleh Bu Rita. Nah, sebelum kita memulai training, kita ada sedikit pretest ya. Untuk sementara pretestnya lagi disiapin ya. Pretestnya nanti cuma sekitar 2 atau 3 soal lah ya, gitu. Nanti jawabannya hanya Anda tahu atau tidak angkanya dari 1 sampai 5. Ya, kalau misalnya Anda tidak tahu, dijawab 1. Kalau Anda Bapak Ibu sekalian sangat tahu, itu angkanya 5. Ya. Jadi nanti dijawabnya adalah angka 1 sampai angka 5. Oke. Nah, nanti di pertanyaan itu Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu menulis angkanya. Hanya menggeserkan bar, ya nanti ada bar, ada kayak semacam, pernah lihat volume nggak? Volume kan ada barnya, ya. Kalau misalnya ibu-ibu pencet remote, pencet nambah keras kecil volume, itu kan di bawahnya ada muncul bar, ya. Jadi jawabannya nanti bentuknya seperti itu. Oke, Pak Sulis. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa, nanti linknya dikasih sama Pak Sulis ya. Silakan Pak. Oke. Hari ini kita akan bahas mengenai literasi keuangan dengan judul rencana penjualan dan biaya. Nah, untuk pretestnya Bapak Ibu silahkan melihat di grup, ada linknya. Kemudian tinggal diklik linknya, dan passwordnya juga sudah ada di sana, tinggal di copy paste. Rencana penjualan dan biaya bisnis. Mentimeter. Langsung. Ini online seluruh Indonesia loh. Oh, keren banget kan? Udah berapa orang? Coba kita lihat di situ view-nya full, bisa nggak full? Oke. Sudah 7 orang kelihatan di sini teman-teman. Ini adalah untuk survei sebelum kita melakukan pemberian materi, maka kita akan coba melihat seberapa jauh pemahaman teman-teman sekalian tentang materi yang akan kita berikan. Nah, kita akan lihat di sini nanti akan ada yang namanya average, ya. Nah, jadi kita nggak perlu tanya satu-satu, tapi kita kemudian pakai sebuah aplikasi, maka kita akan bisa melihat tentang seberapa jauh pemahaman dari ibu-ibu mana nih? PKK Pondok Indah ya? Ya, alhamdulillah PKK Pondok Indah, terima kasih. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran tentang pemahaman dari para ibu dan bapak sekalian yang ada di PKK warga Pondok Indah gitu ya Bu Rita ya. Oke. Dan kita lihat sekarang surveinya sudah sampai di 12 orang, padahal kita ada 2012 orang. Jadi tinggal beberapa orang lagi. Tinggal 2000 lagi ya. Masih tersisa di tim kami tentunya 5, berarti enggak ya? Berarti 13 ya? 15. Oke, tinggal 3 orang lagi teman-teman sekalian. Waktu tinggal 10 detik, kalau setelah itu kita close. Sepakat kita ya?
Oke, baik teman-teman sekalian. Udah 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Baik, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Inilah gambarannya teman-teman sekalian, bahwa pengetahuan Bapak Ibu sekalian tentang perencanaan dan penjualan bisnis saat ini ada di 2,9. Tentang menghitung BEP itu ada di 2,8. Artinya bahwa kalau melihat dari grafik ini rata-rata setengah, hampir sebagian besar berarti ya, berarti belum memahami tentang merencanakan penjualan dan bisnis, dan juga satu lagi belum tahu bagaimana cara menghitung BEP. Betul demikian Bu? Dan apakah Anda tertarik untuk mengikuti lebih jauh? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kalau mau tahu banget, kasih plus dulu dong buat kita semua. Terima kasih teman-teman sekalian. Yuk kita panggilkan pakar tentang bagaimana penjualan dan perencanaan bisnis, dan kemudian nanti menghitung BEP. Ada yang pakar sudah saya datangkan, yaitu Ibu Lina. Silakan. Terima kasih Pak Sulit. Aduh, kayaknya kalau pakar tinggi amat ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Irlina, saya mencoba untuk menjelaskan tentang pembiayaan, perencanaan, dan pembiayaan. Ya, dimulai dari literasi keuangan atau rencana penjualan dan biaya bisnis. Tujuan dari pelatihan ini adalah pertama, peserta mampu membuat rencana penjualan dan biaya. Yang kedua, peserta mampu menentukan nilai BEP atau nilai impas. Di sini terbagi dalam 3 biaya, yaitu pertama biaya langsung, kemudian biaya tak langsung, dan yang ketiga biaya penyusutan. Untuk biaya langsung adalah biaya yang terkait langsung dengan tingkat produksi atau barang dan jasa. Jadi biaya yang akan dikeluarkan langsung, tingkat produksi barang atau jasa. Jadi misalkan kita penjualan per harinya berapa, saat itu, jadi namanya biaya langsung. Kemudian untuk biaya tak langsung adalah biaya yang keluar tidak terkait pada produksi barang atau jasa, jadi tidak terkait secara langsung. Biaya yang keluar rutin setiap bulan per hari, setiap bulan atau per hari tanpa terkait tingkat produksi. Ini adalah biaya tidak langsung. Oke teman-teman, jadi tadi sudah paham ya, untuk produksi itu ada biaya langsung, biaya tidak langsung, dan juga biaya penyusutan. Bagaimana? Ya, jadi kita akan latihan sama-sama ya, untuk nentuin kira-kira biaya apa aja kalau misalnya kita buat usaha air galon sehat. Ya, jadi ibu bayangin kalau punya usaha gitu ya, kalau ibu milih usaha punya penghasil air galon sehat ya. Air galon sehatnya ini bukan air galon biasa ya. Jadi air galon sehat ini dia pH-nya normal, yaitu pH 7 ya. Kemudian kandungan logamnya itu TDS-nya 2 ya, 2 sampai 0. Jadi bukan sekedar air sehat belaka ya. Jadi kira-kira kalau punya bisnis seperti itu, kira-kira biayanya apa aja? Silakan disebutkan. Nanti kita akan sama-sama latihan mana yang biaya langsung, mana yang biaya tidak langsung, dan mana yang masuk ke penyusutan. Oke, silakan. Siapa mau usul? Biaya apa aja? Tempat. Oke.
galon. Oke. Tisu galon. Tempat, galon, tisu. Apa lagi? Tutup. Ya? Pipa. Oke. Tempat, galon, tisu, pipa. Tutupnya. Ya, tutup galon. Galon. Filter. Oke, filter airnya. Sikat. Oke. Buat nyikat galonnya ya, Pak. Ya, oke. Listrik. Airnya. Airnya, benar. Ya, kalau nggak ada airnya bukan air galon namanya. SDM-nya. Oke. Airnya. Airnya. Apa lagi? Filter udah tadi ya. Filter. Troli. Oke, troli. Motor yang nganter, cakep. Tangki air, oke betul. Ada tangki air. Toren ya. Modal. Kepeng. Duit. Upah SDM. Oh, berarti itu gaji yang masuknya itu gaji. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Cukup? Mesin. Oke. Membuat airnya supaya pH-nya tinggi. Listrik udah ya. Pengukur air. Pulsa dia kan biasa. Ya, baik A. Saya ambil bukunya dulu. Promosi Pak. Promosi. Dah cukup? Baik. Oke, sekarang kita tentuin mana yang langsung dan mana yang tidak langsung. Tisu. Air. Langsung air. Yang langsung air. Oke. Tisu. Tisu. Tutupnya galon. Galonnya kalau apa si customernya bawa galon gimana? Galon. Tisu tutupnya berarti tutup. Galon sama sikatnya. Sikatnya setiap kali galonnya masuk, sikatnya mesti ganti nggak? Enggak. Tutup galon. Udah. Sikatnya yang brodol. Tisu. Listrik. SDM langsung. SDM yang upah. Upah, oke. Karena dia biasanya per botol. Mesti nganter ya? Iya per botol itu. Oke, hitungannya per botol. Galon. Iya, per galon. Seperti beras. Oke, berarti SDM-nya masukin di upah. Yang upah ini ya? Iya. Oke, upahnya masukin sini. Oke. Berarti tidak langsungnya yang mana? Tempat. Mesin. Toren. Penyusutan dia. Toren. Sekarang penyusutan. Tempat tiap bulan, listrik tiap bulan. SDM tiap bulan. Oke, terus apa lagi? Itu ketutupan enggak? Pulsa tiap bulan. Pulsa tiap bulan. Promosi tidak langsung. Siap. Oke. Mesin. Aset. Oke, penyusutan. Sikat, Penyusutan. penyusutan. Pakai air. Tekniknya penyusutan. Sikat tisu. Thank you, sir. Oke, berarti
biaya langsungnya kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi nanti ibu bayangin, nanti kita akan coba latihan lagi kira-kira dari biaya langsung dan dari biaya tidak langsung ini dengan bisnis galon air sehat itu menguntungkan atau enggak ya. Caranya gimana nanti Ibu Lina akan jelaskan mengenai bagaimana kita bisa menghitung prediksi laba rugi dengan berjualan air galon sehat ya. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Lina lagi, silakan. Ya baik, kemudian komponen rencana penjualan dan biaya bisnis. Harga jual pokok atau harga kompetitif bisa jadi harga kompetitif pasar atau harga pokok produksi. Jadi menentukan harga bisa dari harga pokok produksi, misalkan hitung-hitungan kita berapa, atau bisa juga dari harga kompetitif pasar. Misalkan harga pokok produksinya semuanya 5.000, tapi untuk kita jual 7.000 karena sesuai dengan harga kompetitif pasar. Kalau harga kompetitif pasar sebetulnya 12.000, tapi karena untuk lingkungan yang maksudnya menengah ke bawah, jadi saya jual harganya hanya 7.000 rupiah. Seperti itu. Penjualan sesuai dengan kemampuan produksi. Target penjualan, jadi kalau untuk saya target penjualan per harinya dari mesin ini sekitar 100 lebih, tapi kalau untuk kekuatannya saya usahakan 60 galon per hari. Biaya produksi adalah satu biaya bahan langsung dan biaya SDM langsung. Biaya tidak langsung atau indirect cost. Nanti kita akan mengadakan latihan penghitungan rencana penjualan dan biaya usaha air sehat galon. Satu orang satu yang untuk belajar biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya penyusutan. Oke teman-teman, ada pertanyaan. Ini adalah real bisnis dari Bu Lina ya. Sehingga kalau teman-teman mau ada pertanyaan bisa langsung ke beliau sambil dibagikan tentang aktivitas, bagaimana cara kita menghitung tentang rencana dan penjualan dan biaya, dan juga bagaimana cara nanti menghitung BEP-nya kapan sih, atau seksi nggak sih usaha ini buat Bapak Ibu sekalian di perumahan Pondok Indah Estate. Pondok Indah Mertua. Oh, Pondok Indah Mertua, iya deh. Iya, teman-teman. Silakan untuk dikerjakan ya. Ini hitungannya dalam sebulan ya, ya. Mendingan berita pegangin kabel berita. Itu yang tadi teman-teman sebutin ya, ada tempat, listrik, SDM, pulsa, itu sekitar 500.000. Oke. Untuk penyusutannya itu adalah nilai aset secara keseluruhan untuk filter, sikat, dan yang lain-lain itu 30 juta ya. 30 juta dengan masa pakai 5 tahun, maka biaya penyusutan per bulannya adalah 500.000. Oke. Sehingga total biaya tidak langsung 1 juta. Biaya bahan baku per unitnya itu 5.180 ya. 5.000 itu adalah harga pokok air sampai pH-nya 7 dan TDS-nya 0 sampai 2 ya. Nah, yang 180 ini adalah tisu dan tutup botol. Ya, tutup galon.
Nah, yang 1.000 ini adalah yang tadi disampaikan upah untuk ngantar galon. Ya. Jadi per galon ada 1.000. Sehingga totalnya 6.180, ya. Untuk harga jual unitnya seharusnya 12.000. Tapi karena lingkungan sekitar rata-rata jual 6.000 sampai 7.000, maka kita pakai ambil yang harga tertinggi yaitu 7.000. Oke, silakan teman-teman hitung kira-kira saat ini produksi yang bisa maksimal Ibu Lina lakukan adalah 60 galon per hari. Nah, Ibu Lina buka 30 hari full sebulan. Sehingga muncullah angka 1.800, yaitu 60 kali 30. Ya. Kemudian kita coba tingkatin terus sampai 6 bulan itu di angka 3.000, itu kurang lebih 100 galon per hari. Ya. Jadi kapasitas maksimum dari si mesin itu 100 galon per hari. Jadi kita mau coba sampai bulan ke-6 kita coba running full si mesinnya ini, ya, sampai 100 galon per hari. Sehingga sebulan bisa sampai 3.000. Oke. Silakan teman-teman menghitung kira-kira laba bersihnya berapa. Dan HPP-nya nanti ya, Kak Indro ya. Iya, dan HPP-nya. Dan BEP-nya juga ada. Break even point-nya kapan? Atau justru ini untung terus atau jangan-jangan malah rugi nih, ya. Bu Lina usahanya kelihatannya banyak orang keluar masuk, tapi teman ternyata kerja bakti nanti. Kita kupas boleh ya Bu Lina, justru inilah yang akan dikupas langsung kepada bisnisnya. Cakep. Ya, Bu Inaka sudah ketemu nih mulai. Ya, 476.000 laba bersihnya. Korau popo lah. Pokoknya nanti dari pamit ya Mamet ya. Dapat galon. Dapat galon ya. Dapat galon. Udah diketahui kan belajar dari kesalahan. Kira spesial. Udah 10 ngabisin memori dong. Pas ini Pak, jadi memori kan. Ayo kita yuk. Ayo grup kita ya Pak ini. Ibu yang mana? Saya mah udah sering megang. Sulis. Ah Sulis. Sini Pak. Nah Ibu lagi ngomong. Kan ini grup kita. Kalau kayak gini aku usaha aja air galon, untung terus. Kemarin lu bilang mending beli daripada situ. Enggak, kalau ini untung kok, mendingan dagang kok. Ya udah dagang kita. Berarti kan gratis dong. Oke. Jadi untuk cara rakit per unitnya ditambahin dulu 5.180 ditambah 1.000, kemudian dikalikan target penjualan.
ya. Biaya bahan baku per unit dikali dengan target penjualan. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung itu harga upah per unitnya 1.000 dikali target penjualan. Nice ya. Oke, sudah ketemu Bu? Bahan langsung itu adalah biaya bahan baku per unit. Nih, ini nanti masuk di biaya tenaga kerja langsung. Nih, biaya tenaga kerja langsung atau upah per unit 1.000. Iya, kali penjualan 1.800. Jadi 7.000 kali 1.800. Itu nilai omset, ya. Dan laba kotornya berarti nilai omset tadi nilainya berapa dikurangi laba kotor, dikurangi biaya bahan langsung dengan biaya tenaga kerja langsung. 12 galon per hari, tapi ini yang istilahnya semi pabrik lah. Jadi kalau buat kita di rumah sebenarnya bisa pakai itu ya. Iya, Bisa sih. iya yang dia punya boosternya yang terakhir sih kemarin 6 juta. 6 juta tuh di rumah. Di rumah untuk bisa dijual satu mata. Enggak untuk yang konsumsi sendiri? Konsumsi sendiri itu harganya 2 juta. 2 juta? Ya. Udah lengkap itu. Gunung, maka ada biaya bahan baku langsung, ya. Oke. Dan untungnya berapa, gitu ya. Oh, di sini udah bener. Ah, di sini aja. Oke. Jadi 912.600.000 ini adalah 7.000 kali 1.800, sehingga nilainya 12.600. Tuh. Biaya bahan langsung ini adalah 5.180 dikali 1.800. Oke, nilainya 9.324.000. Biaya tenaga kerja langsung itu 1.000 dikali 1.800 muncul 1.800.000. Laba kotor adalah 12.600 dikurang 9.324 dikurang 18 sehingga dapat 1.476. Oke. Biaya tidak langsung adalah biaya operasional 500.000. Ini adalah listrik dan segala macamnya, ya, tempat. Kemudian biaya penyusutan ini adalah biaya alat-alatnya tadi, ya. Sehingga total kita keluarin sebulan 1 juta. Maka di sini semua nilainya 1 juta. Sehingga di bulan pertama untung 476.000. Nah, BEP-nya adalah ibu-ibu atau bapak ibu sekalian, kalau mau usaha minimal 60 galon sehari supaya sebulan 30 hari buka terus, ya. Sebulan 30 hari buka terus, baru Anda bisa dapat titik impas, ya, karena untungnya cuma 500.000. Oke, dalam waktu sebulan, ya. Jadi kalau di bawah 60 galon per hari, ya Bapak Ibu mesti berpikir ulang, ya. Jadi
tes pasar dulu sampai seberapa jauh demand itu bahasa permintaan di pasar sekitar lingkungan itu besar atau kecil, gitu ya, sehingga bisa memperoleh manfaat. Oke. Nah, harapannya adalah dengan melihat angka ini, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan selain dari profit, ya, memperoleh manfaat juga dalam mendapatkan air sehat, ya, karena Bapak Ibu nggak perlu beli air minum lagi, karena bisa diproduksi sendiri, dan itu sehat, ya, sehat karena pH-nya normal 7 dan kandungan logamnya TDS antara 0 sampai 2, ya, sehingga tubuh nggak terlalu banyak logam di dalam, ya. Bayangin kalau ada logam di dalam terlalu banyak. 0 ya. sampai 0,2. 0 sampai 0,2. Oke. Baik, terima kasih. Nah, sebagai penutup kita akan survei lagi, ya, sampai di mana pemahaman Bapak Ibu sekalian terhadap materi yang kita sampaikan. Silahkan tadi di masuk ulang, login ulang di grup yang sudah disampaikan oleh Pak Sulips di grup, ya. Jadi silahkan ketik linknya, kemudian jawab sesuai pemahaman Bapak dan Ibu antara 1 sampai 5. Oke, setelah itu dikirim dan nanti hasilnya akan Pak Sulis berikan di grup sebagai kenang-kenangan ya, bahwa teman-teman sudah mencapai pemahaman di tingkat tersebut. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Tidak ada? Silahkan dikerjakan dalam waktu 2-3 menit ke depan. Silakan. Woi, sudah 5 orang. Woi, lanjut. Sudah 5 orang. Silakan. Yang lainnya. Yang ada linknya di grup. Silakan klik lagi linknya grup. Yang kedua, langsung link yang kedua grup. Ya, lanjut terus. Ayo Widi. Udah 8. 9. Lanjut 10. Ada 11. 11. Oke. Minimal 2 atau 3 orang lagi. Ya, waktu tinggal 10 detik, cepat. 12. Enggak lagi berarti. Wih, ada yang masuk dari seluruh Indonesia, ada 785. Luar biasa. Oke. Sudah komplit Pak Sulis? Tinggal 3 lagi ada teman-teman yang belum? 3 lagi nggak ada? Oke, kita tutup ya. Kita tutup ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini training kita hari ini. Sampai berjumpa kembali. Ya, kita serahkan untuk acara berikutnya. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih kelompok 1. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa UFO-nya bayar ke Mbak Ina. Kelompok 1 ya, biar nggak ditagih. Ingat Mbak Ina sekarang wajahnya sudah seperti UFO aja. Bukan cashless, hopeless saya yang lihat dia. Baik, teman-teman silahkan diselesaikan form feedbacknya untuk kelompok 1. Oke, selamat. Muncul angka biaya langsung, biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung, ya. Nah itu yang
penjelasan itu mungkin yang agak nanti di lapangan secara ini harus didampingin, karena mungkin saja ya orang suka malas kali untuk hitung-hitungan gitu ya. Pokoknya biasanya kalau ibu-ibu itu adalah saya jual nasi goreng omsetnya 3 juta, omsetnya 3 juta gitu ya, dia mesti belanja sekitar 1 juta atau 1,5, udah itu aja ya. Dia nggak mikir upah tenaga kerjanya berapa, nasinya berapa, itunya berapa, biasanya nggak ini. Pokoknya untungnya kalau nggak 50%, 100%. Nah, kalau saya belanja 1,5, berarti saya harus dapat 3 juta omsetnya. Biasanya otaknya cuma begitu doang ya. Jadi kita mesti ngajarin mendetailkan angka 1,5 itu dari mana, sehingga nilai omset 3 juta itu ditentukan dari mana gitu ya. Karena biasanya umumnya pokoknya gue belanja 1,5, ya berarti untung gue mesti 3 juta gitu. 3 juta kali omset nasi gorengnya ada berapa gitu, nasi gorengnya mesti dijual berapa gitu. Kasih Pak. Minta alamatnya, ntar aku mau coba. Siapa dong Bapak Indro? 1 bulan itu kan. Satu lagi perwakilan perempuan kelompok 1. Ada Bu Rita doang ya? Bu Rita, Bu Lina, Bu Nila. Bu Lina lagi keluar. Kita rasain kalau memang cocok. Oh, tinggal Bu Rita. Pengalaman membawakan Dua kursi, enggak baca dunia akhirat aja. Iya. Kan itu Sugiharto. Yuk. Apa sih Pak tadi? Fokus deh. Persiapannya gimana itu? Pengalaman membawakan Penjualan dan singkat padat. Oh, singkat padat. Oke. Pengalaman untuk mentrainer ya istilahnya di sini ya, untuk sesi pertama tadi. Kesiapan kita sebenarnya karena kolaborasi antara bapak-bapak dan ibu-ibunya semuanya bisa secara apa ya, kalau dibilang itu dadakan juga sih sebenarnya, tapi karena mereka juga udah kita anggap sebagai coach yang pelatih-pelatih yang sudah terlatih, jadinya kita bisa saling menutupi kekurangan-kekurangan kita masing-masing. Nah, jadi nyantai sih sebenarnya. Jadi untuk kesiapan kita itu kita karena dari kemarin sudah disampaikan juga primaterinya sama Pak Yudi, jadi kita untuk flashbacknya kita udah dapet, kayaknya nggak terlalu tegang sama wow gitu, jadinya ya asik-asik aja. Iya, makasih. Iya. Terima kasih, kita kasih aplaus sekali lagi untuk Bu Rita dan kelompok 1. Sekarang waktunya teman-teman berbagi berdasarkan pengalaman menjadi peserta, merasakan kawan kita kelompok 1 membawakan sesinya. Apa tanggapan dan masukan teman-teman? Ada perwakilan 1 perempuan dan 1 laki-laki. Sebelum kita break. Ini Miss Ovo bersuara dong, Miss Ovo. Bangun dong diri. Berdiri ya teman-teman. Sudah berdiri kan? Celentang. Ini buat Celentang. memenangkan buat kamera. Ya, Harus sini. selamat pagi Bapak dan Ibu. Menurutku di kelompok pertama keren. Karena apa? Karena di persiapan jarang sekali Bapak dan Ibu mengenal namanya aplikasi Mentimeters ya. Itu biasanya bagi saran nih Pak, baiknya dikasih pengantar dulu, apakah Bapak dan Ibu sudah mengenal apa itu Mentimeter, seperti itu kan. Kemudian untuk persiapannya oke banget gitu, karena dia ada pre-test dan post-testnya. Kemudian ini merupakan unik juga bahwa ada fasilitator di teman-teman disabilitas gitu kan, bahwa perkenalkan bahwa tidak hanya teman non disabilitas saja, teman disabilitas saja yang bisa menjadi trainer, tapi penyandang disabilitasnya itu bisa menjadi trainer gitu. Itu poin penting. Kemudian
bahwa bahwa tidak terlepas dari aksesibilitas ya Pak, bahwa misalnya peralatan itu tidak terlalu tinggi, jadi bagaimana ketika Bu Lina menjadi trainer bahwa dia bisa berperan langsung menguasai panggung seperti itu. Kerja timnya masih perlu ditingkatkan karena ada beberapa tim yang masih terlihat pasif. Menurutku seperti Bu Nila, mohon maaf ya Bu Nila pasif sekali seperti itu, yang hanya memberikan kertas gitu, udah itu diem. Iya. Banyak-banyak. Kan maksimal 3. Iya ya, cuma maksudku lebih terlihat ada koordinasinya seperti itu, padahal jadi tadi yang terlihat Pak Indro dan siapa si Pak Sulis gitu. Sebenarnya ini teman-teman juga Udah bagi tugas itu. Oh gitu. Kerjanya kurang, jadi terlihat. Ibu nggak hadir waktu rapatnya. Teman-teman tuh panitia, trainernya yang itu, sedangkan nggak apa-apa, itu jadi Ibu nggak hadir. iya masuk kan, maksudku gitu Ya, kan. betul. Nah, gitu sih Pak. Makasih. Laki-laki berdasarkan pengalaman siapa? Mas Max? Oke, Mas Max, silakan Mas Max. Ya, terima kasih banyak. Pertama dari kelompok 1 itu, pertama saya ada plus minusnya sih memang ya. Kalau untungnya sih tadi memang persiapannya sudah sangat cukup luar biasa gitu ya, perlengkapannya udah lengkap. Terus juga, tapi miniaturnya juga udah bagus lah ya, itu idenya bagus. Nah, dari Bu Lina waktu itu kan saya pernah juga melihat penampilannya ya sebelumnya. Di pertandingan pertama suaranya tidak gugup dan sebagainya udah lebih bagus, cuman interaktif ketika disabilitas menggunakan kursi roda dan sebagainya, itu jalannya tuh harusnya lebih menarik sih saya pikir gitu. Jadi nggak kaku diem di satu titik sudut gitu, supaya menunjukkan bahwa disabilitas juga mampu gitu kan. Itu menjadi hal yang luar biasa banget. Itu mungkin bisa Bu Lina nanti bisa lihat-lihat di YouTube model-model yang trainer-trainer yang menggunakan kursi roda gitu. Itu karena menarik banget kalau trainer seorang menggunakan kursi roda, itu kelebihan Bu Lina. Terus kalau tadi untuk koordinasinya sih kalau untuk misalnya membangun audionya, auranya masih kurang ya. Untuk auranya masih kurang, audionya jadi kurang partisipasi, kurang melibatkan semua peserta walaupun tadi ada tugas gitu kan. Nah tapi kita kurang dilibatkan, jadi juga kurang semangat gitu sih. Itu aja sih, mas banyak. Terima kasih Mas Max, kita yes, terima kasih. Baik, sekali lagi training untuk ibu-ibu di desa atau di daerah urban, pinggiran perkotaan, itu aktivitasnya memang harus kita pikirkan. Aktivitas apa yang sekiranya membuat mereka dapat sesuatu daripada sekedar kita menyampaikan. Kalau di kelompok 1 tadi aktivitasnya membuat merencanakan penjualan biaya. Dan memang ini sebaiknya kalau untuk HPP dipisah sesi sendiri HPP, sesi rencana penjualan sesi sendiri. Jadi ada waktu porsi yang cukup mereka untuk tahu gimana sih cara menghitung bahan per satu produk, per satu upah per satu unit berapa, akan lebih bertahap lah. Cuman ini kan kasusnya sedikit berbeda karena HPP itu ada di modus sebelumnya. Tapi nggak apa-apa. Saran saya kalau memang ada sesi ini, ada HPP dulu, dipisah, dibuat terpisah, akan lebih tidak kayak dikejar Satpol PP kan, mau ngebawainnya jadinya. Satu sisi gimana caranya ibu-ibu ini bisa pahamnya langsung tidak langsung, bisa membedakan dan bisa tahu caranya menghitung HPP 1 bulan. Satu sisi dikejar tayang, harus latihan menghitung laba rugi, perkiraan laba rugi, jadinya kayak dikejar Satpol PP. Tapi nggak apa-apa. Overall persiapannya mantap. Saya suka, bukan saya suka. Itu sesuatu yang memang harus kita lakukan sebagai trainer. Kalau saya punya prinsip, peserta tahunya belajarnya menyenangkan. Kita sebagai trainer yang harus menyiapkan skenario belajarnya itu supaya enak. Jadi kalau kita lemas itu memang sudah sewajarnya. Yang penting peserta puas belajarnya. Itu
itu selalu saya pegang. Nah, Bapak lemas, saya saya puas gitu nggak ya? Ini memang gitu ya teman-teman, sekali lagi ini tentang peserta, bukan tentang kita. Karena ini tentang peserta, kita mesti mikir gimana caranya ini peserta bisa terlibat, bisa beraktivitas langsung, bisa dapat pembelajaran. Karena mereka mendengar, mereka akan cepat lupa. Orang yang kita belajar secara interaktif sekalipun, menurut riset itu dalam durasi 1 minggu sudah tinggal 25% kalau tidak dilakukan. Apalagi yang hanya dia duduk manis mendengarkan celotehan kita, akan semakin cepat informasinya berlalu begitu saja. Makanya mesti engage, mesti melibatkan peserta, dan flow-nya memang harus kita pikirkan. Alurnya biar enak, kayak nonton film. Film kan pertama tidak terlalu bikin orang penasaran kan, makin lama bikin penasaran. Sama kayak training pun jangan langsung memulai dari yang berat-berat, yang ya dibuat seperti alur yang enak lah. Kita kan nggak tahu kalau film itu dibikin jungkir balik dan biayanya habis berapa, kita tahunya nonton enak aja. Sama training kita juga mesti begitu kalau teman-teman pengen menjadi trainer yang berbeda dengan yang lain. Karena seperti yang hari pertama saya bilang, pendamping trainer itu sudah kayak tahu bulat sekarang, dadakan dan muncul tiap tahun. Maka yang akan membedakan kita, value kita dengan yang lain, komitmen kita untuk menyiapkan yang terbaik untuk peserta. Itu sih kalau yang perlu ditingkatkan dari kelompok ini paling itu. Kalau kemarin yang saya latihan ini dipindah, jangan di sini lagi. Ini nih peralatan. Nah ini jadi ganti ditambah dengan biaya penyusutan. Nah, masukin penyusutan baru di sini. Jadi mesti kita perhatikan secara detail gitu. Jadi ini kan jelas ya, langsung tidak langsung. Oh, yang langsung peralatan nggak ada, berubah jadi biaya penyusutan. Prosesnya itu mereka nangkap semua secara visual. Makanya training buat saya seni, dan training kita juga bisa menjadi desainer training dengan memperhatikan flow belajarnya yang enak. Dan bahkan kalau saya pribadi selalu bikin target buat saya pribadi, gimana caranya orang belajar nggak mereka sadarin. Justru saya punya cita-cita kayak gitu, dan saya rasa itu akan sangat membantu teman-teman. Terima kasih kelompok 1, Pak Sulis, kemudian Bu Gita, Bu Rita kok Gita, Pak Indro dan Bu Lina. Bu Lina juga bisa, jangan khawatir, dan Bu Nila, Bu Lina, Bu Nila, benar ya? Sekali lagi aplaus untuk kelompok 1. Nah, feedbacknya dikumpulkan, dan kita serahkan ke kelompok 1. Yang akan menyerahkan adalah kelompok 4. Kelompok 1 boleh berdiri sebelah sini, kelompok 4 boleh di sebelah sini. Kita abadikan penyerahan. Siapa lagi? Sudah? Kamera 1, 2, 3. Oke. Belum. Baru video. Oke, video